katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat pagi, shalom untuk kita semua. Shalom. Siapa yang masih ingat khotbah minggu lalu? Ada yang masih ingat? Judulnya apa? Murninya janji Tuhan. Siapa yang percaya sesuatu yang murni itu selalu saja enak, saudara? Sesuatu yang murni itu membuat kita merasakan damai sejahtera, ya, kesukaan. Ya. Saudara, siapa yang pernah beli madu? Enggak, beli madu. Pernah beli madu? Kalau madunya enggak murni, apa yang terjadi? Semutan. Ya, bukannya sehat, diabetes kita. Lantaknya. Betul nggak? Terus apa lagi? Kesel kita. Karena belinya mahal. Betul nggak? Terus apa lagi? Apa lagi yang terjadi? Waktu kita simpen misalnya di lemari es, dia beku. Orang yang hatinya nggak murni, lambat laun, dia dingin dan beku hatinya. Makanya kalau jadi orang itu harus murni hatinya, tulus, ikhlas. Salah, ngaku, ya, ngaku salah, gitu loh. Jangan pura-pura baik, jangan pura-pura pakai topeng, jangan pura-pura rohani. Kalau salah, ngaku. Tuhan berjanji kalau siapa yang ngaku, maka Tuhan akan berlaku adil dan setia. Dan dia akan mengampuni segala dosa kita. Sudah salah, nggak mau ngaku lagi. Ngaku gitu loh. Bilang sama sebelah-sebelahmu, kalau bikin salah ngaku. Di situ orang baru tahu hatimu murni gitu loh. Setiap kita punya kesalahan, betul nggak? Tapi waktu kita ngaku di depan banyak orang, orang kan tahu bahwa kita ini masih manusia, penuh kealpaan dan dosa. Daud itu kenapa dia berkenan di hati Tuhan? Karena dia bikin dosa, dia ngaku. Pengakuan dia sampai hari ini dibaca orang. Ya, sampai sekarang orang tahu. Jangan kita sudah bikin salah, kita tutup-tutupin dengan hal-hal yang jadi topeng. Jangan, buka. Ya, orang dunia aja tahu, buka dulu topengmu katanya kalau nyanyi, betul nggak? Apalagi kita gitu loh. Ya. Lagi kalau saudara sudah di dalam Tuhan. Ya. Tidak ada, kita ini masih daging, masih bisa salah, masih bisa jatuh, masih bisa menyinggung orang, masih bisa menggesek orang. Ya, yang paling penting Tuhan tahu hati kita murni waktu kita bikin sesuatu yang salah. Ya. Karena janji Tuhan itu murni. Mau menerima janji yang murni, ya kita juga harus diproses, diuji sama Tuhan. Ya. Nah, minggu ini saya mau bawa kita semua belajar tentang kata hati versus kehendak Tuhan. Ya. Saudara pernah dengar kalimat ini enggak? Ikuti saja isi hatimu, ikuti saja kata hatimu. Ya. Pernah dengar enggak pernyataan itu? Ikuti baiklah, kehendak kau lah, hati kau apa, peloi. Pernah dengar? Saya mau kasih tahu, itu tidak alkitabiah. Itu enggak alkitabiah, saudaraku. Ya. Yeremia 17 ayat 9-10 jelas sekali mengatakan. Ya. Jangan coba-coba berjalan seturut dengan keinginan hati kita sendiri. Jangan coba-coba. Jangan pernah coba-coba. Ya. Kita baca, karena ini 2 ayat kita baca sama-sama. 2, 3. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu, hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku, Tuhan, yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Ya. Jelas sekali dikatakan hati kita itu licik, saudaraku.
Kenapa? Karena sejak manusia jatuh dalam dosa, kita ini sudah terkontaminasi. Bahkan Yesus saja ketika dia mau menghadapi masa-masa akhir hidupnya, dia tetap menanyakan apa yang jadi kehendak Tuhan. Dia tetap menyatakan, biarlah kehendakmu yang jadi. Keinginan hatinya apa? Sebagai anak manusia, lalukanlah ya Bapa, lalukanlah cawan ini. Kalau seandainya keinginan hati itu diturutin, diiyain, nggak ada satupun kita yang diselamatkan. Halo? Nggak ada. Puji Tuhan, Yesus tetap tunduk kepada kehendak Bapaknya. Amin? Ada amin, saudaraku? Jadi bilang sama orang sebelahmu, hati-hati dengan hatimu. Ya, cuma Tuhan yang bisa ngujinya dengan murni. Gak bisa nurutin kehendak dewek itu, gak bisa. Jangan kelihatannya bagus, kelihatannya enak, kelihatannya indah. Ingat, manusia pertama kali jatuh dalam dosa karena apa? Karena hatinya melihat, oh bagus, oh indah, oh enak. Oh semua orang lakukan, kenapa saya gak boleh? Hati-hati dengan hatimu. Kekristenan bukan perjalanan banyak peristiwa hanya bersama dengan Tuhan. Kekristenan berbicara tentang perubahan hati. Halo? Zakeus itu jahat nggak? Zakeus itu hatinya jahat nggak? Sebelum ketemu Tuhan, jahat nggak hatinya? Jahat. Dia pemungut cukai, dia tukang peras orang, dia tukang apa? Peras orang sampai habis. Jahat nggak? Tapi waktu dia manjat pohon, apa yang terjadi? Dia manjat pohon pengen ketemu Tuhan, apa yang terjadi? Tiba-tiba terdengarlah suara, Zakeus, turunlah, aku ingin ke rumahmu. Saudara tahu? Orang yang hatinya begitu jahat, hari itu mengalami divine moment, momen ilahi. Langsung dia tuh, dia kan mau ketemu Tuhan dihalangi. Semua orang yang ingin melihat Tuhan, dia mau melihat Tuhan dihalangi, betul nggak? Tapi waktu dia manjat pohon, terjadilah satu momen. Kekristenan harusnya mengalami momen-momen ilahi setiap waktu. Baru kita mengalami perubahan hati. Baru kita mengalami namanya kapasitas hati kita dibesarkan Tuhan. Jadi kalau saudara berpikir kekristenan adalah perjalanan hidup yang diberkati, yang ini, yang itu, yang banyak ini, terjadi ini, sehat selalu, ini, itu, banyak berkat. Bukan itu. Kekristenan berbicara kapasitas hati kita menjadi seperti Kristus. Apapun yang terjadi, kita diubahkan oleh Tuhan. Lihat, perubahan kan yang terjadi. Zakeus bilang apa waktu Tuhan mau ke rumahnya? Belum sampai rumahnya Tuhan bilang, aku mau ke rumahmu. Belum sampai di rumahnya, Zakeus bilang, setengah dari hartaku ku berikan kepadamu. Kenapa dia bisa ngomong gitu? Karena dia ngalamin momen ilahi bersama dengan Tuhan. Kenapa dia bisa akhirnya katakan, semua orang yang kuperas ku ganti 4 kali. Semua orang yang ada di situ pernah diperas sama dia. Makanya mereka bersuka cita. Betul nggak? Jadi kalau saudara dan saya jadi orang Kristen, nggak lagi ngalamin momen-momen ilahi bersama dengan Tuhan waktu saat teduh, waktu kita memuji Tuhan, waktu kita bersekutu, nggak lagi kepengen ngalamin momen ilahi ketika kita bersekutu dengan saudara seiman di dalam kelompok kecil, ya, kersel, berdoa bersama. Hati-hati dengan hatimu. Hatimu bisa keras, hatimu bisa membatu,
hatimu bisa dingin. Ingat peringatan Yesus hari-hari terakhir, hati kebanyakan orang menjadi dingin. Kalau sudah dingin, keras dia. Dinasihatin apa aja gak mau nurut. Kemarin saya ngobrol sama satu orang pemimpin di kota ini. Pastor, saya cuma mau kasih tahu sama pastor, saya minta maaf selama ini saya agak sungkan ngomong sama pastor karena kita ini sama-sama pelayanan di kota ini. Ada satu orang yang saya mentor, saya harus kasih tahu bahwa dia gak sama-sama saya lagi. Kenapa saya bilang? Kenapa dengan dia? Dia kan sudah sama-sama kamu begitu lama. Oh iya, terakhir dia ngomong sama saya, sama istri, saya gak mau dengar kamu lagi. Ngeri gak kalau orang sudah ngomong kayak gitu sama pemimpinnya? Ngeri gak menurut saudara? Orang yang selama ini mentorin dia, berkati dia, bawa dia dari kehidupan yang hancur tadinya, nggak punya apa-apa, yang nggak punya pelayanan, tiba-tiba suatu saat merasa sudah pintar, merasa sudah hebat, merasa sudah tahu, merasa sudah bisa dengar suara Tuhan sendiri, ngomongnya saya mau mandiri, saya nggak mau lagi dengar kamu. Saya bilang tenang bro, saya bilang tenang. Saya orang yang sudah ngalamin itu berkali-kali. Bagi saya, rilislah orang itu dengan berkat. Kalau dia punya motivasi yang tidak benar, Tuhan sendiri yang akan menyingkapkannya. Terima kasih pastor. Makanya saya ini untuk pertama kali saya mau terbuka sama pastor. Karena kita sama-sama di kota. That's good, saya bilang. Kita rekan sekerja harus saling membuka diri. Tidak ada yang superman ataupun superwoman. Halo? Setiap kita harus membuka diri. Kalau salah ngaku, kalau kita punya kelemahan, ngomonglah dengan orang yang bisa dipercaya. Ya, saya bilang pelayananmu akan lebih diberkati. Rilis saja orang kayak gini. Saya sudah sering ngalamin yang gini-gini. Ya. Biasa, dinamika pelayanan orang datang dan pergi itu biasa. Biasa bagi saya. Ya, tapi satu hal yang saya pegang terus, orang yang setia, siapakah yang mendapatinya? Tuhan mau mendapati orang-orang yang setia di dalam rumah Tuhan. Ya. Nah, Bapak Ibu, makanya hari ini saya mengajarkan kita semua hati-hati dengan hati kita. Karena kalau enggak kita tundukkan dalam kehendak Tuhan, hati kita ini licik. Ya, lebih licik dari apa? Segala sesuatu. Ya. Coba kita perhatikan, kenapa demikian? Poin yang pertama. Menuruti keinginan hati sendiri membawa kita kepada pengadilan Tuhan. Tolong ayatnya. Pengkhotbah 11 ayat 9. Mari kita baca sama-sama karena di sini banyak anak muda juga. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu. Biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu. Dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan bawa engkau ke pengadilan. Bilang sama orang sebelah-sebelahmu, hidup ini bukan untuk main-main. Karena suatu saat ada namanya pengadilan Tuhan. Kau bisa lolos dari pengadilan dunia, tapi pengadilan Tuhan gak bakal lolos. Gak bakal. Makanya jaga hati kita, jaga mata kita, jaga kelakuan kita. Ini bukan hanya untuk pemuda, bukan hanya untuk pemudi, untuk kita semua. Bahkan sampai level hamba-hamba Tuhan pun harus tetap jaga hati, mata, sikap kita. Karena apa? Kita mungkin lolos dari pandangan manusia, tapi tidak akan pernah lolos dari mata Tuhan. Ingat,
Orang yang menuruti keinginan hatinya saja suatu saat akan ada pengadilan Tuhan. Nggak akan lolos. Ya. Jadi sadarkah saudara bahwa mengikuti apa yang hati saudara dan saya sukai itu akan bawa kita ke pengadilan Tuhan. Orang yang tidak mengenal Tuhan akan melakukan apa saja sesuka hatinya. Jangankan orang yang nggak kenal Tuhan, orang sudah kenal Tuhan aja masih lakukan kehendaknya dewek. Siapa di perjanjian lama yang hatinya lebih dekat dengan Tuhan daripada Daud? Tetap saja waktu dia mengizinkan hatinya menguasai keinginannya, jatuh dia. Mengizinkan matanya memandang sesuatu yang dilarang sama Tuhan, jatuh dia. Untung masih diadilin Tuhan waktu dia hidup. Masih ada nabi ngomong, kaulah orangnya. Saudara, kalau kata wong Plembang itu ya, kalau sudah keladasan dengan hati ini, lupa diri, lupa dengan akhir hidup, lupa mati, ujung-ujungnya lupa ingatan. Ya. Kalau sudah lupa diri, keladasan, kenyanyaan, kata wong Plembang itu, suatu hari mati, nggak ada yang ngingetin kamu, selesai hidupmu. Beruntung Daud orang yang punya hubungan dengan Tuhan. Ingat, orang yang punya hubungan dengan Tuhan, waktu dia jatuh sekalipun, Tuhan masih sayang dengan ada seseorang yang menegur hidupnya. Amin. Jadi kalau ada orang negur hidupmu, kau harus pikir baik-baik, Tuhan masih sayang sama engkau. Kalau Tuhan sudah diemin aja, mati kau mati, masuk ke dalam pengadilannya. Hati-hati. Ya, kemarin mengerikan, saya mengerikan dengar kabar hari-hari ini. Ya, jangankan level hamba level jemaat, level hamba Tuhan pun ketika bikin salah dia ngomongnya apa sama rekan-rekan, urusan aku sama Tuhan. Hebat benar saya bilang. Kata tetangga sebelah, terlalu. Udah terlalu hamba Tuhan model kayak gitu. Kalau sudah berani, jelas-jelas orang tahu kasusnya dia, bukan satu, bukan dua yang ngadepin, rame-rame sudah ngadepin, masih ngomong tanggung jawab saya sama Tuhan. Ngeri itu saudara. Udah ngeri itu. Orang kalau sudah dibutakan mata hatinya udah ngeri. Hati-hati. Selama masih ada satu orang tegur kamu dengan keras, karena dia tahu hidupmu ada sesuatu yang salah, bertobatlah. Berikan hatimu dibentuk sama Tuhan. Izinkan. Tuhan akan angkat lagi. Tuhan akan pulihkan. Engkau masih akan di dalam pemakaian Tuhan. Amin. Jangan coba-coba loh. Hati-hati. Ada pengadilan Tuhan. Jangan dipikir kita keladasan di dunia ini, dipikir nanti gak ada pengadilan. Ada pengadilan Tuhan. Amin. Ada pengadilan Tuhan. Ingat. Ya. Ada satu pernyataan firman Tuhan. Pengadilan Tuhan itu dimulai dari rumahnya. Bukan di luar. Di rumah Tuhan duluan yang diadili. Dibersihin sama Tuhan. Hati-hati. Jadi jangan pakai topeng kita. Kita buka aja diri kita. Salah sama suami, sama istri, sama anak. Salah, datang. Sadari diri kita. Kalau kita salah, minta maaf. Salah sama orang, datengin. Jangan tunggu orang itu datang walaupun dia yang juga punya kesalahan sama kita. Kalau sudah namanya bertengkar, namanya berantem, itu semuanya salah. Gak ada ceritanya benar salah lagi. Berdamai, Tuhan bilang. Jangan tunggu matahari tenggelam. Berdamai. Ya. Jangan ikuti kata hati kita, ikuti apa kata firman Tuhan. Ikutin. Jangan kendak-kendak di kita dewek. Ya. Bilang sama sebelahmu, jangan kendak-kendak kau dewek, jangan hidup ucak-ucak.
Atau yang orang-orang dari luar Palembang ngerti nggak ya uca-uca ya? Ngerti ya uca-uca? Saya berharap kita yang sudah kenal Tuhan, kita harus hidup menurut apa kata Tuhan, apa maunya Tuhan. Amin. Kenapa? Kenapa kita harus ngikutin maunya Tuhan? Kenapa kita mau ngikutin kehendak Tuhan? Apa alasan terbaik kita mau ngikutin kehendak Tuhan? Bertanya dong. Kenapa kita mau ngikutin kehendaknya Tuhan? Apa alasan terbaik kita ngikutin kehendak Tuhan? Tadi Pak Anies bilang, karena Tuhan tahu yang terbaik untuk kita. Betul. Sedangkan kita hanya tahu yang nikmatnya saja sesaat. Tuhan lihat saudara dan saya bukan hanya 1 jam ke depan, bukan hanya 1 hari ke depan, bukan hanya 1 minggu ke depan, bukan hanya 1 bulan ke depan. Sampai kepada kesudahan hidup kita Tuhan sudah lihat itu. Kita hanya melihat detik per detik. Sesaat. Ada yang tahu di sini 5 menit dari sini kita ngapain? Kita di mana? Atau kita akan hadapin apa? Nggak ada yang tahu kita. Aduh pastor, masih di ruangan inilah dengar firman. Tapi kamu mati, kamu hidup, kamu nggak tahu. Atau kamu tidur. Tidur dipegang lagi, sudah katik lagi. Ada yang tahu. Makanya saya mau kasih tahu kita semua, Tuhan punya rancangan terbaik karena Dia tahu apa yang akan terjadi di masa depan kita. Rancanganku bukan rancanganmu, setingginya langit dengan bumi, begitulah tingginya rancanganku daripada rancanganmu. Aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang membawa kita kepada masa depan yang penuh pengharapan. Selesai. Alasan terbaik kita karena Tuhan tahu yang terbaik. Tuhan tahu yang terbaik. Sekali lagi, Tuhan tahu yang terbaik. Kalau kita ini taunya yang enak saja sesaat. Hati-hati, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa kita harus hati-hati, ya, dengan hati kita? Orang yang menuruti kehendak hatinya sendiri menjadikan dirinya orang bebal. Amsal 28 ayat 26 kita baca sama-sama. Sudah? Sama-sama kita baca? 2, 3. Siapa percaya kepada hatinya sendiri adalah orang bebal. Tetapi siapa berlaku dengan bijak akan selamat. Apa artinya orang bebal? Tambeng, ketua Palembang tambeng. Kalau ketua itu keras kepala, batu. Apalagi? Orang bebal itu apa sih? Alkitab menyebut orang yang suka mengikuti kata hatinya sebagai orang bebal, alias orang yang tidak mau percaya dengan kehendak Tuhan. Dia tidak mau percaya dengan kehendak Tuhan. Dia maunya dewa. Berapa kali orang Israel dibilang bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang bebal. Karena seringkali mereka tidak percaya dengan apa janji Tuhan. Minggu lalu saya bagikan tentang janji Tuhan. Kalau saudara sampai gak percaya janji Tuhan, gak pegang teguh janji Tuhan, kita disamakan dengan orang bebal. Kita mau-maunya dewek, kehendak kita dewek. Kau menjadikan dirimu Tuhan atas dirimu sendiri. Itulah natur dosa itu.
kita mau jadi sama seperti Tuhan. Kita pikir kehendak kita lah yang terbaik. Hati-hati. Hati-hati saudaraku. Ya. Berlaku bijak seperti Amsal katakan adalah memerhatikan perintah. Orang bijak itu memerhatikan perintah dan mendengarkan nasihat. Bukan hanya mengikuti apa kata hatinya dan melakukan apa saja yang dia sukai. Saudara, sukailah nasihat. Amsal, di beberapa Amsal yang lain dikatakan, tegurlah orang bijak, maka dia akan menjadi lebih bijak. Tapi lihat kalau orang yang tipis kupingnya, sumbunya pendek, kendaknya dewek, dinasehatin, ngelawan dia, merontak dia, ngajak berantem. Oh iya, Musa nasehatin bangsa Israel, dia ajak berantem Musa. Nah dibabit pakai batu. Giliran suruh ngadep Tuhan, ayo dak galak kau belah. Kami nyingok dari jauh bay Tuhan. Kau bay yang dekat-dekat Tuhan. Puji Tuhan kita punya Yesus Kristus yang membelah tabir itu untuk kita bisa bertemu Tuhan dalam keadaan apapun kita. Amin. Tidak ada lagi ketidaklayakan, semua sudah dilayakkan oleh darahnya. Amin. Yang Tuhan mau adalah keberanian kita untuk masuk tata kasih karunia. Apa dibilang tata kasih karunia-Nya? Karena memang kita nggak layak. Kasih karunia bukanlah kasih karunia kalau kita layak. Justru karena kita nggak layak, makanya dibilang kasih karunia, anugerah. Kalau kita layak itu namanya upah. Oh layak kok, berarti itu upahmu. Bisa bertemu dengan raja dari segala raja. Tapi kalau kita nggak layak, dibukakan jalannya untuk bertemu dengan dia, itu namanya kasih karunia. Makanya kita ini disebut umat perjanjian baru. Umat yang mengalami anugerah demi anugerah demi anugerah. Makanya nabi-nabi di zaman perjanjian lama, bahkan para rasul iri sama keberadaan kita. Tuhan cuma mau kita berani datang mendekat. Siapa yang berlaku bijak akan selamat. Dengarkan nasihat. Ya, jangan hanya ikuti kata hati. Dia tuh tahu apa? Bapak, ibu ini tahu apa? Aku ini lebih pintar dari bapak ibu. Betul kau lebih pintar. Tapi kalau papa mamamu orang yang takut Tuhan, orang yang pakai lututnya untuk mendoakan kau, dia sudah dengar, dia sudah lihat, dia sudah tahu dari Tuhan tentang apa yang baik untuk engkau. Jangan coba-coba. Musa bilang apa? Waktu di hadapan Tuhan, Tuhan aku ini orang yang petah lidah, gak bisa ngomong. Kakakku, kokoku lebih pintar ngomong. Tuhan bilang enggak, urapan itu di kau. Kau yang akan mimpin bangsa ini. Buktinya apa? Walaupun Harun imam, pintar ngomong. Apa yang terjadi? Ketika masalah terjadi, dia kompromi dengan umat Israel. Musa tidak. Hati-hati. Orang yang punya hubungan intim dengan Tuhan, dia lebih mendahului apa maunya Tuhan daripada kehendak hatinya. Dia dahulukan prioritasnya Tuhan. Ya. Jangan sampai kita seperti satu raja ini. Namanya Raja Saul. Saul kehilangan kerajaannya oleh karena ia mengikuti kata hatinya sendiri dan tidak mengikuti apa perintah Tuhan. 1 Samuel 13 ayat 13 sampai 14a dikatakan, waktu Samuel tegur
ya Saul. Samuel bilang gini, perbuatanmu itu bodoh. Orang yang hanya mengikuti kata hatinya sendiri, kendaknya dewek, disebut Alkitab apa? Bodoh. Kau bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkan kepadamu, sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Orang yang mengikuti kehendak hatinya sendiri, ya, yang hanya mengikuti perasaannya sendiri, yang melakukan apa yang menjadi kehendak hatinya yang dia sukai, apapun yang dia bangun akan hancur. Apapun yang sudah dia bangun, yang bagus, udah dibangun nih bagus-bagus, udah dipakai nih sama Tuhan, sudah dipilih nih sama Tuhan, tapi mulai punya kesombongan untuk hanya melakukan kehendak hatinya, hancur suatu saat. Gitu aja hancurnya. Jadi jangan coba-coba. Ya, jangan coba-coba. Terus connect sama Tuhan. Connect. Kalau kata Tuhan ya Tuhan, aku ini hamba-Mu yang bodoh saja, yang hanya melakukan kehendak-Mu, melakukan perintah-Mu. Taat aja. Nggak usah neko-neko. Ya, nggak usah neko-neko. Ya, ikutilah perintah Tuhan. Pertanyaannya, kalau kita ngikuti perintah Tuhan, kita taat, ada berkat nggak? Ada berkat nggak ngikutin perintah Tuhan? Tuhan tuh kalau kasih perintah, di baliknya ada berkat. Ingat, firman Tuhan bukan hanya berisi berkat, tapi juga perintah. Begitu juga sebaliknya. Kalau Tuhan kasih perintah, pasti ada berkat. Amin. Jadi jangan coba-coba dipenggal-penggal. Maunya yang berkatnya aja, janjinya aja yang dipegang. Enggak. Kita harus ngikutin dua sisi itu. Tapi waktu kita terus penyembahan tertinggi kita, itu bukan waktu kita nyembah kayaknya di alam roh, kayaknya orang lihat kita luar biasa, bukan. Penyembahan tertinggi kita waktu kita taat sama perintah firman Tuhan. Bukan waktu kita nyanyi, bukan waktu di gereja, waktu kita melayani, tapi waktu di luar sana loh. Kita nih waktu Tuhan suruh sesuatu, kita taat nggak? Waktu kita baca firman ada perintah di situ, kita mau taat nggak? Ingat, ketaatan kita akan mendatangkan berkat bukan hanya bagi kita, tapi juga bagi orang yang kita kasih, bahkan bagi orang-orang sebanyak yang Tuhan akan panggil melalui hidup kita. Orang yang hatinya taat sama Tuhan, ketika dia doain orang untuk keselamatan orang lain, Tuhan akan kerjakan gak? Tuhan akan bersama dengan dia gak? Tuhan akan sertai gak tanda dan mujizat? Waktu dia dapat firman Tuhan, pergi jadikan semua bangsa muridku. Ya, dan dia pergi, dia taat, dia beritakan Injil. Ketika orang bertobat, orang itu dibaptis, ya, dimuridkan. Janji Tuhan apa? Aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Tanda dan mujizat akan menyertai kamu. Ada janji penyertaan Tuhan di situ. Nah, pertanyaannya, waktu kita taat dengan perintah Tuhan, apa yang Tuhan buat sama kita? Apa hanya untuk kita? Apa hanya untuk anak kita? Yuk kita baca sama-sama. Yosua 14 ayat 9. 2, 3. Pada waktu itu Musa bersumpah, katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Berkatnya untuk siapa?
Sampai anak kita? Sampai selama-lamanya, Tuhan bilang. Di sini ada banyak orang tua. Saudara mau buat anak cucumu kaya di dalam Tuhan, caranya ya ini. Ikuti Tuhan Allahmu, perintahnya. Taati dia, maka berkat itu akan terus sampai anak cucumu. Sampai beribu-ribu keturunanmu. Kalau di bagian yang lain dibilang. Bahkan sampai selama-lamanya. Keren gak itu? Saudara, ini keren gak ayat ini? Keren. Ini Musa yang ngomong. Yesus bilang apa? Yesus lebih keren lagi dia ngomong. Aku datang untuk memberikan hidup. Dan hidup dalam kelimpahan, dia bilang. Untuk siapa? Untuk kita saja? Tidak. Untuk seluruh keturunan kita. Sampai selama-lamanya. Saudara mau mewarisi negeri? Saudara mau keturunanmu diberkati? Saudara mau banyak hal dalam hidup kita dibuat Tuhan berhasil? Caranya cuma satu, ikuti kehendak Tuhan. Ikuti cara Tuhan. Ikuti maunya Tuhan. Taati dia. Mudah? Tidak. Banyak tantangan? Iya. Banyak kesulitan? Pasti. Tapi satu hal yang saya percaya, kalau Tuhan yang suruh, masa sih Tuhan mau kita gagal? Saudara, percaya nggak Tuhan kalau suruh sesuatu sama kita, Tuhan maunya kita berhasil, betul? Tuhan mau kita gagal apa mau berhasil? Kalau Dora Explorer aja berhasil terus, apalagi Tuhan kita. Dia kan ngikutin peta doang kan. Ya peta kita jelas kok, peta kita ini peta kita nah jelas peta kita banyak ribuan tandanya, syannya banyak di sini. Nggak susah kok. Ya. Saya senang kalau nonton Dora tuh sama anak-anak saya waktu kecil. Kalau sudah sampai rumah nenek, kata dia sudah pasti nak dekat itu, selesai. Sampai. Ikutin. Kalau lagi bingung, lihat jalan, peta, betul? Ini loh peta kita kalau lagi kita bingung, jalan mana yang harus kita pilih. Ini loh, baca ini. Tuhan akan kasih kepastian sama kita. Kalaupun kita masih gak ngerti juga, Tuhan suruh jalan aja. Pernah lewat lorong? Pernah ke Lahat gak Pak? Naik kereta? Gak pernah? Siapa yang sini pernah naik kereta dari sini ke Lahat? Kan ke Linggau pasti lewat Lahat. Pernah? Pernah naik kereta di sini, siapa yang pernah naik kereta sampai ke Linggau? Pernah tahu nggak di tengah jalan itu sebelum masuk ke Lahat itu ada satu lorong cukup panjang, 1-2 menit, terowongan gitu, ya? Tahu kan? Ingat nggak? Itu biasanya agak subuh-subuh itu, pas jam 1, jam 2 gitu, masuk situ. Pas masuk terowongan gelap nggak? Gelap ya? Keretanya mundur apa maju terus? Ay gelap kata masinis, ay gelap mundur gitu. Mundur kata dia. Balik lagi ke Palembang. Maju terus. Pas maju terus 1 menit, 2 menit, tiba-tiba kita lihat ada terang, ada sinar, cahaya. Lewat. Kalau kita ngalami masa-masa sulit, masa-masa gelap, masa-masa banyak tantangan, jangan mundur. Jangan pegang itu tuas retretmu, jangan pegang. Maju terus. Sampai kau lihat ada cahaya di depanmu.
Ngikut Tuhan tuh jangan mundur. Tuhan gak berkenan dengan orang yang mundur. Maju terus. Ikuti jalan Tuhan. Gelap, gak enak Tuhan. Kayaknya sempit nih Tuhan, jalan aku nih Tuhan, kebentur galo. Kiri kanan, belakang gak baca mundur lagi Tuhan. Majulah kata Tuhan. Aku kan di depan kau. Ngapain kita mundur lagi? Coba lihat wajah-wajah yang hampir mundur. Maju terus. Tenang baik, di depan ada Tuhan mimpin kita. Amin. Amin. Ada amin. Jangan ngikutin kata hati kita. Jangan dikit-dikit perasaan, main perasaan. Aduh. Ya, dikit-dikit main perasaan, dikit-dikit bepantun, pinjam 100. Kacau. Sampai penyanyi kelas dunia diajari pantun pinjam 100. Astaga, saya bilang orang Palembang, gara-gara orang Palembang lah itu, pinjam 100 itu. Orang Palembang kalau bertemu pacak pinjam 100. Dari dulu, dari kita kecil itu. Baru sekarang main ngetop. Di luar sana, itu orang Palembang itu gawe cak itu tuh. Pacak ya minjem 100. 100 dulu banyak, sekarang baik kecil caknya. Oh, iya. Ya. Amin. Ada amin. Kalau saudara hari-hari ini banyak nggak ngerti jalan Tuhan, sudah hampir mundur. Sekarang posisinya lagi diam, nak berpikir nak mundur. Jangan coba-coba. Majulah. Majulah, Tuhan ada di depan kita. Tuhan beserta kita. Amin. Saya minta tim pujian. Saya nggak tahu ya impresi saya. Nggak tahu impresi saya ya. Pagi ini banyak orang akan ngalamin yang namanya divine moment. Momen ilahi. Jangan berhenti saudaraku. Kalau kau saat ini sedang ragu-ragu mau ngikut Tuhan apa enggak ya. Ikut Tuhan apa enggak? Banyak gak ngerti aku ngikut Tuhan. Ikutilah kata Tuhan. Ikutlah aku. Akulah terang dunia. Di luar aku tidak ada kehidupan. Di luar aku hanya ada kegelapan. Ikutin Tuhan. Oh Jesus. Ajarku